Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi warga Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog melalui centininews.co.id. Hari ini kita sudah bersama Bapak Haji Bambang Kasriono. Beliau adalah anggota DPRD 2 periode yang saat ini beliau akan terus menjadi pengamat untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Kudus. Tentu hari ini kita akan bicara tentang City Walk. Riwayat mungkin. Pak Bambang, mungkin sektor pariwisata di Kabupaten Kudus ini akan terus dikembangkan, termasuk pembangunan City Walk 1 tahun yang lalu yang sebenarnya diusung ini mirip dengan kawasan Malioboro di Yogyakarta. Mungkin masyarakat sudah memahami bahwa City Walk yang hingga Kali Gelis yang didanai dari APBD sebesar 14,32 miliar. Mungkin masyarakat butuh informasi. Apakah rencana dan tujuan dibangunnya City Walk ini hanya bisa dinikmati dengan fasilitas yang seperti itu? Tentu Pak Bambang akan menceritakan, karena proyek 14,32 miliar ini direncanakan dan dilaksanakan di era pandemi COVID-19. Pak Bambang melihatnya seperti apa? Monggo, Oke, Pak Bambang. terima kasih Pak Fikri ya. Jadi 1 tahun yang lalu sudah pernah kita bicarakan dalam konteks yang sama, justru pada waktu itu di lokasi pada saat masih dibangun masih dibangun. Itu saya tadinya Pak Fikri ya menaruh harapan besar bahwa City Walk ini akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Kudus. Tetapi setelah kita melihat realita yang ada sekarang Pak Fikri, tentunya sangat saya kecewa sekali. Kenapa Pak Fikri ya? Ini berbagai macam alasan yang bisa kita sampaikan. Satu, persoalan yang ada kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan misalkan saja untuk keindahan ya, artinya ada semacam taman taman di City Walk. Ternyata dari sisi kualitasnya Pak Fikri, ini tidak secara pribadi menilai kurang bagus. Artinya wujud yang ditampilkan oleh rekanan mungkin jauh dari harapan secara teknis lah. Yang kedua, untuk penghijauan Pak Fikri ya, kita tahu sendiri ya, di atas penghijauan itu kan ada yang namanya jaringan Telkom, telepon, dan jaringan PLN. Apa pikiran saya yang salah ya Pak Fikri? Ketika membuat perencanaan itu kan disetujui oleh kepala dinas. Ya, itu kan di atasnya pasti ada jaringan. Masa harapan bahwa hasil daripada pembangunan City Walk serta nilai manfaatnya ini kalau kita kaitkan ya dengan biaya anggaran yang 14,38 M, itu kok kurang sependapat. Artinya jauh dari harapan ya. Jauh dari harapan. Kenapa demikian Pak Fikri? Panjenengan bisa lihat sendiri.
Dari penataan itu hanya ditempati 46 PKL. Ya. PKL bakul spesial hanya spesial lontong. Ini kan repot. Nasi tahu. Nasi tahu. Nah, padahal yang sudah existing sekarang itu tidak ada separuhnya Pak Fikri. Artinya sih alasannya pandemi. Kalau mungkin alasan pandemi dari awal sudah kita kritik bahwa saat pandemi ini kita lelangkan. Ini kan menjadi soal akhirnya juga berkepanjangan terus. Nah, mestinya kalau dulu itu tidak tergesa-gesa, mungkin lain lagi masalahnya. Bisa kita manfaatkan Pak BK anggaran itu, misal pembangunan rehab SD yang sekarang SD banyak yang ambruk, ya kan? Ternyata disinyalir tidak ada anggaran yang masuk. Inilah Pak Birki. Jadi yang namanya skala prioritas yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus yang wujudnya menjadi rencana kerja pemerintah daerah, ini tanpa kajian Pak Fikri. Seolah tanpa kajian. Nah, tanpa kajian memang saya katakan. Saya mau buktinya kalau ada kajiannya. Kajian strategis ini kan bagian daripada bagaimana nanti arahnya menjadi rencana strategis. Padahal rencana strategis ini menjadi susunan yang akan disampaikan pemerintah dalam rangka, dalam konteksnya rencana kerja pemerintah daerah. Apakah model begini ini selamanya Pak Fikri? Dan sebenarnya program-program itu harus sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan, sesuai dengan visi misi bupati, wakil bupati terpilih tentu. Ya, sekali lagi Pak Fikri ya, kebetulan pada waktu itu saya juga menjadi ketua pansus ya, RJPD, RPJMD, bupati terpilih Pak Tamzil sama Pak Artopo. Tetapi saya kagetnya begini, kalau RPJMD itu sifatnya kan sifat umum Pak, nah, tidak bisa secara detail menunjukkan seperti itu. Tapi saya melihat salah menerjemahkan bahwa peningkatan ya kesejahteraan PKL tidak harus lihat dari si keindahan. Seperti apa sih Pak pikir keindahannya? Enggak seberapa saja, justru malah menjadi beban moral kita kepada masyarakat yang itu, yang apa tuh variatif lampu itu lampu variatifnya sampai sekarang malah belum tidak pernah nyala. Nah kemarin Pak Fikri saya sudah telepon sama Bu Nana PPKOM-nya ya toh. Pak ini dalam konteks pandemi, saya ngomong oke itu pendapat Anda pandemi, bagi saya itu berbeda. Sejak awal sudah kita ingatkan bahwa itu waktu proses lelang sampai kegiatan itu sudah masa pandemi, sekarang jadi alasan lagi kapan saya selesaikan. Kalau yang namanya perbaikan teknik, yang lebih ngeri lagi gini Pak Fikri ya, setelah kita cek kemarin, ya untuk penyambungan lampu dengan sumber arus ini mestinya kan ada terminalnya. Iya. Nah, terminal setidak-tidaknya kalau panjenengan punya tim mau lihat aki mau sepeda motor, ini kan ada tancepannya itu, tunernya. Nah, tuner nanti ditutup lapisan dengan plastik isolasi itu yang seperti itu. Sehingga betul-betul aman ya. Aman ini. Lah ini enggak. Lah ini kalau seperti ini terus bagaimana nanti ke depan? Makanya tidak menutup kemungkinan kan sering konslet juga jelek diperbaikilah. Inilah karena pedoman teknik yang tidak terpenuhinya. Nah, iya. Pak Bambang terkait dengan tujuan awal dibangunnya sarana pedestrian dengan wujud city walk yang mengusung konsep green building dan moderat ya. Saya pernah membaca sebuah surat kabar bahwa pernyataan Pak Sekda, Pak Sekretaris Daerah Samani Intaporis ya, bahwa City Walk ini diharapkan menjadi tempat masyarakat berkumpul yang baru. Artinya di luar tempat-tempat yang sudah menjadi ajang kumpul masyarakat ini diharapkan City Walk, kehadiran City Walk nanti itu menjadi tempat berkumpul yang baru kan begitu. Jadi paling tidak harapan Pak Sekda saat itu harus mampu menjadi daya tarik khususnya kuliner di Kudus, karena menjadi ajang berkumpul yang bisa menikmati sarana dan prasarana City Walk yang ditampilkan, kemudian menjadi tempat menikmati kuliner khas Kudus. Menurut Pak Bambang sebagai
ya yang pernah menjadi anggota DPRD ini idealis tujuan dibangunnya City Walk seperti itu, kalau keinginan-keinginan seperti itu sudah terpenuhi, Pak Bambang. Jadi berkali-kali ya Pak Firky sudah kita sampaikan ya. Kalau Pak Sekda menyampaikan seperti itu saya anggap ilusi, Pak. Kenapa saya anggap ilusi? Ya karena apa? Dari awal kalau memang ada kajian perencanaan Pak Fikri, dari bagaimana lahirnya terbentuknya City Walk nanti sampai nilai manfaatnya kepada masyarakat, tentunya Sekda nggak usah seperti itu, cukup dengan apa kajian strategisnya ini, bisa masyarakat membaca. Sekarang dengan era digitalisasi masyarakat sudah bisa buka kok website misalkan saja dari Pemda. Kalau saya menilai Mas Birki ya, sampai sekarang ya saya katakan, kalau itu menjadi tempat berkumpulnya, ajang berkumpulnya kawula muda utamanya ya, untuk menikmati kuliner, saya kira kok hanya berapa sih Pak Fikri ya. Kalau kita hitung dengan beban investasi yang masuk, tidak pas Pak Fikri, saya katakan. Bukan berarti saya tidak senang dengan apa yang menjadi Artinya bisa pemikiran dikatakan Pemda. bahwa proyek City Walk ini jauh panggang daripada api. Ya. Artinya kalau hanya PKL yang menikmati, sementara konsep dulu sering disampaikan bahwa kehadiran City Walk nanti itu akan menjadi kawasan yang mirip Malioboro di Yogyakarta, memanjakan pejalan kaki, sehingga mampu membawa wisatawan di luar Kudus ini akan lebih menikmati keindahan kota Kudus gitu loh. Akan tetapi sekarang kita lihat setiap hari dan setiap malamnya ini orang yang berjalan kaki di wilayah bentangan City Walk ini persentasenya masih, bahkan justru malah menjadi biang kemacetan kan begitu. Sehingga saya kira ke depan penting diatur bagaimana rekayasa lalu lintasnya, kemudian masyarakat juga sangat wajar ketika nagih janji kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Malioboro yang di Jogja itu tidak seperti City Walk di Sunan Kudus. Artinya ketika kita bicara Malioboro tentu hampir 24 jam wilayah itu kan menjadi ajang jual beli ya, ada tempat-tempat usaha dan lain-lain. Seperti apa Pak Bambang melihatnya? Jadi kalau saya melihat ya, City Walk itu jauh berbeda dengan Malioboro Pak Fikri ya. Yang setahu saya, dan bukan rahasia umum lagi jika masyarakat itu tidak bisa menyamakan bahwa City Walk sama dengan Malioboro. Karena apa? Malioboro itu bisa menjual berbagai aneka ragam ya, produk. Ya, produk Jogja kan seperti itu, makanan khas Jogja. Tapi di Kudus itu hanya apa Pak Fikri? Hanya PKL tahu tahu lontong itu aja. Nah, bagaimana bisa dikatakan itu bisa menjadi jujukan, jadi rujukan kumpulnya masyarakat Kudus? Apa orang Kudus senang lontong semua? Kan nggak mungkin. Ya, makanya kalau saya melihat seperti itu, baru estetika ya, gambaran-gambaran perencanaan awal saja saya melihat itu kurang pas. Jadi perencanaan pembangunan saja, kalau nilai 14 miliar seperti itu Pak Fikri ya, ya maaf ya, baru pembuangan limbah saja. Saya kemarin pas jajan di sana Pak Fikri, saya tanya, nek luak limbah piye Mas? Ya ini Pak, Patir Kulon itu nek buntet mambu terus pripun wong kok buka angin. Inilah Mas. Ini cenderung lah, apakah yang saya pertanyakan, apakah pemerintah kabupaten yang terkait misalkan pajak
Pemda apa namanya dinas PUPR ataupun dinas perdagangan apa pernah nggak kira-kira mengecek seperti itu? Hmm. Nah, termasuk tendanya sendiri itu seperti apa, Pak Fikri? Kurang pas sama lihatnya. Lah ini kalau jenengan mau mengamati, nah ini yang aneh itu begini Pak Ya. Fikri. Ya. Dari penjual kuliner sendiri enggak menghadap ke jalan, malah menjualnya itu menghadap ke utara. Ke utara, ke Nah, ini saya tanya loh Pak Fikri, loh suruhannya ngoten loh Pak. Lah, ini kan janda habis pikir. Mestinya pemerintah kabupaten itu memberikan jawaban. Kok madem ngalor sebabnya ketika masyarakat ada yang tanya, ini enggak bisa menjawab. Ini loh Pak ya, Fikri. Jadi seolah-olah, maaf Pak Fikri saya lanjut oke. dulu ya. Nilai-nilai yang namanya penjual itu ada yang menjaga kebersihannya, ada yang kurang. Jadi kalau orang liwat tuh mau jajan malah justru balik nantinya. Oh kok ngono ya? Nah, inilah Pak Fikri yang perlu kita benahi. Banyak sekali misalkan saja kaitan taman yang seperti itu, penghijauan yang seperti itu, terus apa namanya kran ini Pak Fikri ya seperti itu terus gimana? Dan bahkan saya pernah ngomong sama penjual kulinernya itu bahwa habis jualan, Pak itu disuruh ngosek Pak. Padahal dia itu sudah bayar pembersihan, Retribusi. ya, retribusinya. Nah ini yang menjadi aneh, karena saya anggap kata dia ya, pengelolanya tidak siap. Karena perencanaan seperti itu juga perencanaan yang saya anggap tidak pas lah. Nah yang menjadi soal sekarang kan begini, dari dinas PUPR-nya itu seperti apa, Mas Fikri? Walaupun itu yang namanya jaring apa namanya hiasan lampu listrik itu mau itu dikatakan HIPA apapun. Ini ada kaitannya dengan pemborongan. Itu kan termasuk eksiden. Artinya satu paket Satu sebenarnya paket ya. itu kan eksiden. Kalau toh Iya. dirubah menjadi itu hibah, itu menurut saya tidak pas. Nah, Iya, detailnya seperti apa? Kelihatannya kok ada yang disembunyikan gitu loh Pak iya, Bambang. makanya ini gini, Pak Brigri ya, kita sepakat, ayo kita nanti setelah ini, kita komasikan sama dinas, kita membuat pertanyaan, biar menjawab, ini biar masyarakat tahu, apa alasannya. Kalau ini kan debat tebel terus Pak. Iya, artinya penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mestinya itu juga sumbernya dari pendapatan masyarakat harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kita bicara lampu yang melintang di jalan, ya, mungkin kita tidak pernah melihat bagaimana eksotisnya tampilan lampu-lampu itu ya. Karena pada saat apa namanya? Pada saat diserahkan ke pemerintah daerah pun sebenarnya lampu itu hanya uji coba terus, bahkan tidak pernah masyarakat itu menikmati heroiknya tampilan lampu-lampu itu kan begitu. Yang terakhir mungkin informasi dari dinas tersebut bahwa keberadaan lampu itu adalah hibah dari rekan. Ketika kemudian kondisinya malah sudah pada rontok, seolah tidak ada siapa ini yang bertanggung jawab. Kalau alasannya karena tidak ada anggaran, tentu sangat ironis kan begitu Pak. Pak Bambang melihatnya seperti apa tentang lampu itu? Ya kalau saya menilai Pak Fikri ya ini mengatakan ada keterlambatan pekerjaan. Walaupun saya menerima seandainya, ya, ini untuk win-win solution ya, misalkan langkah baiknya, misalkan saja itu dihibahkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penentuan teknis harus terpenuhi. Saya enggak, pemborongnya ini secara teknis belum menguasai Pak Fikri. Di bidang Di lampu-lampu bidang itu lampu ya. kan tidak semuanya. Mestinya pemerintah kabupaten juga bisa memilih namanya ada kontraktor listrik, ada kontraktor ini sipil. Itu mestinya harus dipilah. Lah kalau terjadi semacam ini menjadi indikator bahwa PUPR, dinas pelaksana, dinas untuk yang melakukan proses lelang, ini
tidak mampu untuk menerjemahkan kondisi, Pak. Artinya apa? Oh ini bagian ini bagian ini. Nah, inilah yang menjadi soal sekarang. Tidak bisa berbeda dengan misalkan pasingan instalasi, Pak. Ini karena menyangkut Iya, lampu hias lampu ya, hias. lampu hias Inilah, ya. ini ada faktor X yang tidak bisa saya katakan. Artinya tidak semua kontraktor listrik itu punya tenaga ahli di Ini tidak bidang punya itu ya. tenaga ahli, makanya saya katakan ada keterlambatan seperti itu. Kalau soal ini Pak Bambang, jadi dulu konsepnya kan siang malam ada pedagang kaki lima. Pagi sampai sore adalah mungkin UMKM di bidang pernak-pernik yang ada hubungannya dengan Kudus. Kemudian malamnya disundul kuliner. Kemudian dalam konsepnya juga kalau tidak salah baca ini nanti di tengah-tengah wilayah City Walk ini akan ada event-event tertentu yang nanti akan bisa menarik para wisatawan baik itu lokal maupun luar kota ini betul-betul menyukai untuk berkumpul di wilayah City Walk. Akan tetapi ketika kemudian satu waktu saya pernah mencoba untuk menanyakan terkait dengan pedagang kaki lima yang direncanakan ini menjual berbagai aksesoris tentang potensi Kudus ya. Ternyata jawaban dari Dinas Perdagangan mereka belum menggagas itu karena pertanyaannya lah toko-toko yang itu nompo apa tidak. Ini kan sangat ironis ketika kita bicara perencanaan tadi. Artinya ketika konsepnya ini siang malam untuk PKL kemudian suasananya bisa Malioboro banget ya. Akan tetapi ketika pemerintah justru masih sanksi ketika diberi warung-warung aksesoris ini apakah pemilik toko yang ada di belakang itu menerima atau tidak. Kan begitu. Karena di Malioboro pun juga tetap berimbang, artinya pemilik toko yang di belakang juga laris, tempat aksesorisnya laris, kulinernya juga laris kan begitu. Seperti apa Pak Bambang melihatnya ini? Jadi berkali-kali sekali lagi saya ngomong Mas Devi ya. Jadi konsep perencanaan di Kudus dengan Malioboro jauh-jauh sangat berbeda, Pak Brigir ya. Coba bayangkan kalau mau pemerintah Kabupaten Kudus ini kan ada yang namanya integrated rule system ya. Artinya terintegrasinya berapa dinas ya. Misalkan saja Mbak itu ada PUPR, harus kerjasama dengan Dinas Perdagangan, harus ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Nah, di situ diatur nanti yang namanya ada PP 28 Pak Fikri ya. PP 28 ini artinya bahwa peraturan pemerintah itu mengatur kerjasama daerah dengan daerah lain. Coba ini, Kudus itu waktu saya masih dinas itu sering ngomong seperti itu. Artinya begini, bisa misalkan saja wisata religi, kita kerjasama dengan Jogja, Solo. Ketika nanti di Kudus, itu bisa muter. Lurus. Nah, terus apa namanya itu? Ini ada kerjasama Pak Fikri. Jadi nanti tiketnya tuh bisa dari sana langsung nanti jadi berputar. satu paket ya. Termasuk di dalamnya pemerintah Kudus harus memberi role. Ya, artinya ini, kalau saya nanti ke Colo, habis ke Colo ke misalkan ke wisata Kudus Kulon ya, Menara, itu lewat City Walk terus lewat mana? Ini terintegrasi semua Mas. Selama ini tidak atau belum pernah dilakukan ya Pak Bambang? Ya namanya saya ngoyak-ngoyak PP 28 ini tidak sekali dua kali sampai sekarang mungkin ya belum. Lah itu butuh Pak Fikri ya, butuh termasuk personal yang punya produk
produk tertentu ya, misalkan kebetulan ada yang bisa bahasa Inggris itu penting. Hmm. Karena nanti kalau kerjasama dengan Jogja ini kan rata-rata wisatawan Iya, asing luar. iya Nah, di betul. situ harus sekarang kalau di Kudus nggak ngerti ada yang bisa bahasa Inggris terus ngomongnya seperti apa yang ditawarkan Iya, apa Pak Fikri. iya paling yes sama no. Nah inilah, lah ini Kudus sampai saya menjabat sebagai Dinas kepala pariwisata. dinas. Saya ngomong, Pak Bargas tolong jenengan itu untuk personal yang bisa bahasa Inggris harus ada. Karena apa? Apapun pengembangan pariwisata, destinasi pariwisata baru itu pasti akan berkembang. Hmm. Lah, ini butuh orang-orang semacam itu yang punya keahlian tertentu, misalnya bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Cina. Ini nanti kerja sama dengan seperti yang diatur di PP 28. Oke, sudah nggak tahunya Bargas pindah lagi. Ini Mas Fikri. Iya, jadi apapun Pak Bambang, ketika kita bicara tentang city walk ini kan sudah kadung ada. Kemudian keberadaannya ini tadi saya katakan seolah sesuai dengan yang distatementkan stakeholder saat itu bahwa city walk ini akan menjadi pedestrian yang ramah difabel, juga akan memanjakan pejalan kaki, kemudian menjadi area atau tempat berkumpul baru di Kabupaten Kudus, sehingga masyarakat ini bisa menikmati keindahan kota sambil menikmati kuliner, kan begitu. Akan tetapi faktanya bahwa sudah 1 tahun dibangun, keberadaan City Walk ini masih seperti itu. Bahkan kalau tidak salah ingat bahwa area City Walk ini akan menampung 2 wilayah PKL sekaligus. Yang pertama wilayah PKL yang sudah berada di wilayah Sunan Kudus, kemudian PKL yang ada di alun-alun juga akan digabungkan di area City Walk. Faktanya bahwa PKL yang masih berada di alun-alun juga tetap di alun-alun, kemudian yang di City Walk juga tetap PKL yang lama, kan begitu. Jika mungkin kita merujuk pada Perda PKL, ada zona hijau, zona merah, dan zona-zona yang lain ya. Seingat saya kalau tidak salah di area Simpang 7 ini menjadi zona merah, artinya PKL ini tidak diperbolehkan menggelar dagangannya di wilayah Simpang 7. Akan tetapi menurut Pak Bambang ini seperti apa melihatnya ketika pemerintah akan mengandalkan keberadaan City Walk menjadi ajang berkumpulnya masyarakat, sementara yang Simpang 7 ini harus disterilkan dari PKL, kan, tetapi faktanya masih tetap aja yang Simpang 7 tetap jualan, yang City Walk juga tetap seperti apa Pak Bambang melihatnya? Ya, saya ngawel ini dulu ya Pak Fikri ya. Kalau kita orang masyarakat itu tentu belum tahu hitung-hitungannya. Kalau kita secara kumulatif yang hitung anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Cibol itu 14,38. Sepengetahuan saya ini hanya mampu menampung 46 PKL. Kalau kita hitung beban anggaran per PKL itu sampai 300 juta, Mas. Ruang yang dibangun itu, artinya itu yang dimanfaatkan oleh PKL. Nah, itu udah bebannya 300 juta. Nah, ini kalau kita mau setback ya, mikir kepentingan yang lain yang lebih manfaat nih, kan tadi saya katakan untuk dunia kesehatan, untuk dunia pendidikan ya mungkin ini kalau satu sekolahan saja 200 ya, itu mungkin ada berapa sekolah, kalau misalnya
Dan kita hampir eh, 70 sekolahan ya kan. didasarkan pada membangun itu didasarkan pada kebutuhan, Kebutuhan. skala prioritas. Nah, Kalau yang namanya skala prioritas ini adalah eh, yang prioritas dari yang paling betul. diprioritaskan kan gitu Pak Bambang. Nah ini makanya Pak BK, kalau Pak BK satu sisi pemerintah bercita-cita kepengen bahwa itu menjadi rujukan Hmm. berkumpulnya masyarakat Ya. Kudus, baik itu yang jalan kumpul sambil menikmati kuliner. Ini satu persoalan. Tapi Ya. di lain sisi persoalan, yaitu adalah peraturan perundangan yang melarang. Kan begitu Pak Fikri ya. Artinya masyarakat tidak boleh, itu bisa disikapi kalau pendapat saya Pak Fikri, bisa. Kalau memang perlu juga diadakan perubahan perda, peraturan daerahnya, atau lewat kebijakan bupati, diskresi Pak, itu bisa lewat pergub Pak Fikri ya, karena sifatnya emergensi. Ya. Nah, jadi waktu makanya kalau tadi kembali lagi, kalau perencanaannya itu sehat Pak Fikri, tentunya dia juga mengadopsi ya, melihat perundang-undangan lain itu saya buat City Walk kira-kira tuh benturan dengan perundang-undangan lain enggak? Lah rencanakan mengeluarkan anggaran mungkin ya itu aja Pak Fikri. Jadi dulu kan diestimasikan bahwa City Walk ini akan nyambung menara. Artinya peziarah setelah mungkin selesai ziarah diharapkan bisa jalan-jalan ke City Walk, menikmati keindahan kota Kudus dan mungkin kuliner yang ada. Harapannya kan seperti itu. Akan tetapi justru yang kita lihat sekarang ini yang keinginan bahwa pembangunan City Walk ini di samping mengusung tema green building dan modern, akan tetapi tidak akan meninggalkan kearifan lokal kan. Kita lihat indikator bangunan yang ada mirip-miripnya kearifan lokal itu kita tidak temukan di sana. Seperti apa Pak Bambang itu? Saya kadang-kadang berpikirnya begini ya Mas. Tadi kalau kita mau misalkan saja pemerintah itu fair play, artinya terbuka pada masyarakat. Bahkan kalau siap dikritisi, baru perencanaan. Ya, baru perencanaan bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan. Ya. Ini bisa kita tampilkan. Tampilkan apa? Kajiannya Mas. Jadi ketika masyarakat nanti mengoreksi tahun, oh ini standarnya sesuai dengan kajian enggak? Oh ternyata kalau ternyata kegiatan proyek apa yang ditampilkan tidak terpenuhnya kearifan lokal, masyarakat bisa mengoreksi dari halo. Pak ini perencanaan jenengan kajiannya seperti ini kok nyatanya seperti ini. Jadi masyarakat itu tahu kualitas anak saya melihat itu belum pernah saya menjabat DPR 10 tahun itu enggak pernah. Nah ini yang sering saya gembar-gemborkan. Misalkan saja seperti Trade Center itu berapa anggarannya? Sama. Enggak apa ya, enggak bisa diharapkan seperti harapan kita. Terminal bis itu berapa? Berapa kali direnovasi ya toh? Terus PKL Colo itu berapa? Wah, mangkrak semua Mas Anjana, nanti tolong nanti kita apa namanya buat seperti ini ya, biar diskusi seperti ini biar nanti Dengan kita kirimkan tema masyarakat yang khusus berbeda ya. Berbeda. Artinya tujuannya dari kita adalah tetap memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Tentu tujuan yang paling utama adalah memberikan untuk perbaikan bersama kan begitu. Terakhir Pak Bambang, artinya kawasan pedestrian yang disebut City Walk ini potretnya seperti ini. Artinya jauh api daripada panggang. Artinya rencana dan realisasi ini belum sinkron.
bahkan untuk 1 tahun terakhir. Oke, mungkin kalau persoalan pandemi yang jadi kendala kita maklum. Akan tetapi faktanya bahwa belum genap eh, pernah kita nikmati ini yang namanya lampu yang membentang ini seminggu nyala terus kan belum pernah. Artinya sudah kondisinya tidak pernah menyala. Sekarang itu banyak lampu yang lepas dari RAM-nya itu. Sehingga ini perlu segera mendapatkan evaluasi dari dinas terkait karena itu membentang jalan, takutnya nanti membahayakan pengguna jalan. Terakhir pesan Pak Bambang kepada pemerintah dan dinas terkait dengan potret kawasan City Walk yang kondisinya seperti ini seperti apa? Kalau saya melihat Pak Birgi ya, dari awal perencanaan fisik yang kita lihat saja sudah amburadul. Ya. Kenapa saya katakan amburadul? Tidak usah kita jabarkan banyak ya, dari saja tadi dikatakan yaitu taman seperti itu, terus buangan limbah seperti itu, ya toh, terus lampu hias kelihatan elektronik itu seperti itu, ya toh, terus bagaimana nanti pengelolaan tetangganya seperti apa, seperti itu. Belum lagi Pak Fikri ya, kalau kita melihat dari sisi fisiknya seperti itu, sisi nilai manfaatnya pun ini kita ragukan. Artinya ini hanya buang-buang anggaran. Pesan saya Pak Fikri kepada pemerintah Kabupaten Indonesia. Sementara kalau nanti ada kegiatan di hari kemudian, di tahun kemudian, harapan saya ada kajian strategi. Sehingga kedua, dan itu bisa dilihat atau dinilai oleh masyarakat. Biar masyarakat menilai, kalau masyarakat setuju dengan pendapat, pasti ada yang setuju dan tidak. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau betul-betul nilai manfaatnya ada, monggo. Tapi kalau betul nilainya tidak mau seperti City Walk ini. Pemerintah membangun ini harus betul-betul berdasarkan kebutuhan. Masyarakat Kudus ini sedang ada masalah apa, oh berarti butuh ini. Jangan sekali-sekali membangun ini hanya didasarkan pada keinginan semata. Yang penting ada judul dan titiknya. Ada kegiatan dan mungkin kalau lebih detail lagi ini keinginan dan aspirasi siapa kan begitu. Dan saya tambah lagi Pak Fikri ya, sebentar ya. Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kudus ada budaya malu Pak Fikri ya. Malu ketika membuat suatu perencanaan kegiatan yang ternyata nilai manfaatnya enggak ada Pak Fikri. Ini sudah kita hitung, nanti kita jumlah ya, kita kumulatifkan berapa kegiatan yang ternyata tidak bermanfaat. Itu aja Pak Fikri. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sudah bersama saya. Jadi masyarakat Kudus dan sekitarnya ya tentu sudah kita lihat sendiri bahwa Kabupaten Kudus di sektor pariwisata ini akan terus dikembangkan ya. Wujud City Walk yang katanya mirip dengan kawasan Malioboro, tadi dikatakan Pak Bambang jauh berbeda, miskin perencanaan, sehingga rencana dan realisasinya ini ibarat jauh panggang daripada api kan begitu. Oleh karenanya mungkin Kudus City Walk yang membentang dari pojok alun-alun hingga Kaligelis yang mungkin menghabiskan anggaran 14,32 miliar saat itu, Pak Bambang tadi mengatakan jika pada saat itu dipikir ulang, ketika ada pembangunan yang menelan biaya 14,32 miliar di era pandemi, sementara saat ini banyak
gedung-gedung SD, atap gedung SD yang ambruk, kemudian tidak ada biaya, maka ini adalah sebuah realita yang sangat ironis kan begitu. Ya. Oleh karenanya mungkin keinginan lokasi yang cukup menarik untuk tempat berkumpulnya masyarakat sambil menikmati wisata kuliner, kemudian sambil menikmati keindahan Kabupaten Kudus dan mungkin instagramable ya. Ini kita bisa lihat seperti apa potret kawasan pedestrian yang disebut mirip Malioboro itu. Tentu bincang kita di hari ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus, artinya untuk evaluasi konstruktif, terutama adalah keberadaan lampu yang melintang. Sebelum ada korban, harap disegerakan, itu diperbaiki dan dipastikan kuat dan menyala sehingga kawasan Jalan Sunan Kudus itu betul-betul sangat berbeda dengan kawasan yang lain. Bahkan mungkin masyarakat banyak yang merekomendasikan jika City Walk yang membentang dari pojok alun-alun sampai Kaligelis ini, jika memang manfaat bisa dinikmati oleh masyarakat, malah masyarakat itu akan merekomendasikan agar pojok Kaligelis yang barat sampai Menoro, bahkan sampai perempatan Jember ini wajib dibangun kawasan City Walk yang baru jika memang manfaatnya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian masyarakat Kudus dan sekitarnya masih tetap bersama saya di pojok kota Kretek. Ikuti terus program pojok kota Kretek di centininews.co.id karena akan ada banyak hal di sini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.